banyak korban, banyak kita mesti tenang dan mungkin biar kita juga bisa menyatu semuanya lah sama alam. Subhanallah. Kita baru tahu nih Pak Soleh, kalau di Perigi itu ada banyak pejuang karena di situ dulu ada Belanda ya bangun tanggul ya. Iya. Bangun tanggul. Jadi silakan Pak Soleh Ya, mungkin. bagus tuh. Saya salut, sangat Ya. appreciate ya dengan Iya. ide-ide dari para Pak Kempo. Apa Pak Kempo? Pak panggilnya? Kimpo. Kimpo. Kimpo ya, Iya. Kimpo ya. Tapi ini saya berharap nanti karena ini merupakan suatu edukasi sebetulnya Betul. untuk para pemuda-pemuda yang akan mewarisi kita nanti. Pak Kimpo termasuk Pak Kimpo pada saatnya dia Iya. akan pergi dan akan Iya. digantikan itu. Betul. Nah ini yang perlu Pak Kimpo, kecuali hal-hal yang seperti ini dilaksanakan setiap tahun sekali secara ini. Tapi tolonglah, jadi setelah itu jangan berhenti. Nah, Kalau dulu berikan edukasi kepada anak-anak, kumpulkan anak-anak, bagaimana ininya. Nah itu, saya kira saya yakin itu. ya. Karena kita seperti kita ini kan ya, waktu tahun, kita sekarang ulang tahun ke-77. 77. Kalau kemarin, tahun kemarin 26, Iya. 76. Pada 76 semboyan pemerintah kan kita tumbuh dan kuat. Dan 7 itu agak keramat itu. Ya, jadi 76 itu, semboyannya pemerintah itu yang akan dicapai itu tumbuh dan kuat. Iya. Indonesia akan tumbuh, Iya, iya. tumbuh dan kuat. Ya. Nah ini harus kita implementasikan sebagai masyarakat ini, kita terjemahkan itu kepada anak-anak kita. Supaya Ya. paling tidak, karena penting sekali, saya senang sekali Pak Ipo bahwa mau menciptakan satu gerakan-gerakan yang kaitannya dengan peringatan ulang Ya. tahun kemerdekaan. Ini Tahun berikutnya Pak Kimpo harus kolaborasi dengan Pak Soleh. Dia juga punya banyak tempat dan punya banyak situ. Nah gini, Wah, pertanyaan banyak orang. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Kalau kolosal sekali itu buat bendera, berapa biaya? Nah, mungkin itu Pak. Kalau untuk biaya bendera aja kita hampir 150 juta, Pak. 10 juta. Itu 150 bendera juta. only ya. Oke. Cuma bendera itu 152 juta kemarin. Dengan estimasi perhitungan proses kita, kalau kita beli di luar sih mungkin lebih dari itu. Iya. Cuma kita dari bahan jahit sendiri ya. Jadi proses bendera ini memang kita buat, bukan kita membeli. Totality kira-kira berapa tuh Kalau biaya? totalitas hampir menelan semuanya kemarin itu hampir setengah M lah, 500 juta 500 hampir, juta. menyentuh angka 500 juta. Yang tahun dulu? Kalau tahun dulu tidak terhitung karena kita tidak punya dokumentasi. Nah, Bang Kimpo kalau ditanya ini karena hampir dominasi 90% kemarin tahun lalu itu Bang Kimpo. Kalau hari ini kita banyak support ya, alhamdulillah ya, Bang. Ya, alhamdulillah kita banyak support, Hampir 500 juta ya. 500 juta. Nah, ini pertanyaan lain. Saya dengar 90%, bahkan yang dulu hampir 100% Bang Kimpo dananya ya. Itu Bang Kimpo kan sehari-hari kan mainnya di air mulu, di kebun mulu gitu. Dari mana uangnya itu? Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita agak lega ya, Bang. Karena disupport sama pemerintah Kecamatan Pondokaren. Oke. Pak Jendra mensupport total gitu. Kalau tahun lalu memang Bang Kimpo itu hampir 90%, 100%, sisanya adalah memang swadaya teman-teman Bang Kimpo yang mau Hebat, luar mensupport. biasa Bang Kimpo. Dia Ya. biaya sendiri. Tahun lalu tanpa proposal bahkan kita ya, Bang. Coba ceritain dari mana tuh uangnya? Kalau uang sih, saya sekarang udah hampir tahu kuncinya. Oh, luar biasa tahu kunci. Ya, udah hampir tahu kuncinya. Yang penting apapun yang kita Lakukan. buat, kalau seandainya kita mempunyai Menarik ini, Pak. keyakinan, seolah-olah seperti keberkahan tanpa kelihatan. Subhanallah. ya bagus Pak Uten. Memang Ya. karena memang nawaitunya, kegiatan ini nawaitunya itu memang betul-betul bagus. Iya. Betul. Ya tentu Bang Kimpo juga sudah memikirkan bahwa itu supaya dilihat sama anak-anak, Iya. Iya. supaya Itu dilihat luar dengan biasa. lingkungan, supaya mereka juga ada perhatian. Iya. Saya kira tepat lah. Kalau memang niat kita bagus, tulus, ikhlas, insya Allah. Itu dia Jalannya yang, ada. yang saya Hasilnya. agak sedikit apa ya? Saya kan hampir setiap saat nih kalau minggu ketemu dia. Itu pakai kaos kutang, pakai jin beleo, celana pendek, mainnya di empang terus gitu. Ini orang usahanya apa? Terus hasil empang dan hasil kebun dibagi juga sama orang. Oh, dibagi. 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 Siapapun yang datang boleh mancing semua dibagi. Ini dari mana uangnya itu? Rupanya dia punya kunci kata dia. Luar biasa. Enggak, pada dasarnya begini Pak Uten. Sebetulnya nikmatnya itu Iya. karena dia
nikmat dan membagikan dengan ikhlas, tulus. Ya itu dia. Insya Allah memang Allah akan memberikan gantinya yang tanpa diduga pasti. Ya, Betul. Ya kan Pak Kipo? Tanpa diduga-duga Pak Kipo terus ada ngalir. itu dia. Nah, karena kita memang ikhlas tulus. Innamal amalu binniyati. Iya. Itu. Kalau kita punya niat tulus dalam hal segala apapun, insya Allah tanpa diduga akan Ya. datang oleh Allah. Nah begini Pak Moge, Pak Kipo, Pak Soleh ya. Ini kan membawa nama besar Tangsel ya sebetulnya ya. Betul. Nama besar Tangsel. Kalau Pondok Aren kan hanya bagian kecil dari Tangsel. Tapi kalau ini sudah mencapai taraf misalnya tingkat nasional dan bahkan terpanjang di dunia ya kan Tangsel yang ke depan. Nah pertanyaan saya, Pak Wali Kota bantu nggak? Dananya Belum. mau bantu nggak itu? Kalau support setiap tahun saya ada Cara disupport. Cuma kalau untuk dana yang kemarin-kemarin belum, nggak tahu nih kalau Oh dulu belum. Insya Allah nanti habis Besok ini insya Allah ya kita kalau doakan. Kalau sekarang masalah pendanaan, masalah stakeholder yang menghubungi, menggerakkan itu dari Bapak Camat Haji Hendra. Pak Camat Haji Hendra, Semuanya, luar biasa. Dia yang masih menghandle. Ya. Ya, masalah. Emang Pak Hendra ini energik Pak. Dia Pak Kipo. camat paling muda ya. Oh, Hendra. Ada Hendra, satu lagi, Hendra Kandung. Pak Camat. Jadi dia camat paling muda dan paling ganteng setangsel. Jadi support beliau gitu. Kalau nggak ada halangan, kebetulan Pak Haji, insya Allah bendera saya juga nanti akan dikibarkan di Pangandaran lagi. Pangandaran. Dengan panjang yang sama. Dengan panjang yang sama. Oke. Di Jadi- Pangandaran itu misinya apa? Itu ke sana itu. Apa memang dipanggil di pesan mereka Dipesan. atau inisiatif dari Pak Kimpo sendiri dan tujuannya apa? Itu perlu diinikan. Kalau saya ke sana undangan karena saya mempunyai Bendera. Di sana ada suatu acara yang mungkin juga tujuannya hampir sama kayak saya di sini. Buat apa saya simpan juga bendera itu kalau menjadi mubazir, kalau lebih ada bermanfaat lagi di daerah orang, kenapa namanya Iya, tidak? betul. Kalau gitu sudah sampai di sana ceritanya Pak Iya. Kimpo kan. Bagus. Ini udah nasional Pak kalau Alhamdulillah. begitu. Iya. Jadi sudah menjadi inspirasi banyak pejabat di daerah untuk melakukan hal yang sama. Tapi pejabat di sana support habis ya. Wah, ya. Kalau di Tangsel belum ya? Ya sekarang ini udah Oke. sekarang udah ini udah. Nih Pak Uten, pertanyaannya agak Ya, mancing-mancing silakan. dikit nih. Silakan diminum. Oke, Iya. minum dulu, santai Kalau dulu. sekarang santai. udah support. Udah support ya? Udah support kok. Saya juga udah gembira. Ya, saya kira harus support lah. Ini kan membawa nama baik Tangsel. Ya, Pak. Berikutnya ini pertanyaannya agak penting ya. Buat saya sih ini penting. Kalau pengibaran kolosal itu, bendera kolosal, itu kan momen-momen tertentu. Mhm. Ya. Nah, kedepannya ini bayangan Pak Kimpo akan bagaimana? Dan Perigi itu sebagai sebuah situ yang menjadi sentrum kegiatan Pak Kimpo itu mau di kayak apa kedepannya? Maunya Pak Kimpo kayak apa gitu? Kalau saya sih pengennya situ itu terawat. Terawat, bisa bermanfaat buat Masyarakat. warganya, terutama masyarakat di sekitarnya, dari yang kelihatan sampai yang kagak kelihatan. Misalnya kayak penyimpanan air yang meresap ke dalam bumi itu kan Nggak kelihatan. nggak kelihatan, itu namanya yang dinikmatin sama manusia itu. Iya, Itu mesti kita rawat iya. sebagai sumber daya air Air penampungan yang di Desa Perigi punya. punya. Biar di atasnya namanya yang bisa kelihatan, bisa terawat ya, bisa membagikan Pendidikan. ekonomi buat masyarakat Lingkungan. sekitar, lingkungan yang bisa berjualan. Kedepannya ya supaya Setu itu terawat dan lebih rapi dan lebih terkoordinir. Sekarang belum? Kalau sekarang Belum ya. Terus pemuda-pemuda yang ada di sekitar di Pondok Aren kita coba ini nggak diorganisasikan supaya mereka itu bisa implementasikan apa yang Iya. jadi pemikiran Pak Kimpo. Nah seperti dia, Karang Taruna misalnya. Karang Taruna atau apa itu perlu.
ormas Sedikit pemuda. aku tambahkan, sebenarnya event ini pun ya bagian dari perencanaan itu sebenarnya, Pak. Oke. Ya, Bang Gimpo ini kan perwakilan tokoh masyarakat ya. Hmm. Kalau Pak Haji Hendra itu perwakilan pemerintah lah, Hmm. anggap aja kita anggap simbolis ya. Iya. Nah, nyatu nih dua orang ini. Nah, pengennya sih kita nyatu ini, terutama saat ini kan agak renggang nih Pak. Banyak sedikit aja kesinggung, agak pecah gitu. Ya. Jadi makanya besok seluruh elemen ormas itu pun, seluruh ormas itu kita ajak bicara. Kita ajak bagian dari panitia lah. Iya. Ya, untuk kedepannya tadi udah disampaikan sama Bang Gimpo, harapannya cuma satu. Setelah event ini, ya sudah tidak ada lagi tuh hasrat-hasrat. Friksi. Iya, friksi udah nggak ada lagi karena oh ya ternyata perbedaannya cuma di prinsip, ya. Perbedaannya cuma di cara. Ya. Ketika semuanya disatukan dalam satu tujuan, disatuin nih sama tokohnya disatuin, sama pemerintahnya dipimpin, ini akan berjalan baik. Itu pesan yang pesan besar yang ingin kita sampaikan sama bukan cuma pemerintah Tangsel, tapi nasional, pemerintah nasional gitu loh. Bahwa ketika ini dipimpin sama masyarakat, yang benar, sama tokoh yang peduli, sama pemerintah yang peduli, masyarakat pasti mengikuti. Itu simbolis terakhir sebenarnya yang kita pengen usung di pengibaran benderanya, Pak. Ya. Saya kira mulia sekali Pak Haji ya. Itu ini. Nah ini memang orang sekarang ini lagi nyari tahu Pak Gimpo ini siapa gitu kan. Rahasia itu ya. Itu Pak Gimpo itu siapa gitu kan. Dari mulai pengibaran bendera, bahkan sebelum itu Pak Haji, setahu saya dia juga pernah ngadain pameran kuliner, makanan khas lokal Betawi gitu loh. Dan Tangsel dan Setu juga ya Pak. Terus kuliner buat dodol besar gitu kan, kue-kue khas gitu. Jadi sebetulnya fashion Pak Gimpo ini apa cita-citanya itu, mimpinya